Halo dan selamat datang kembali di cara mengatur info. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara memperpanjang masa pakai baterai pada Oppo Reno 13 FS. Mari kita mulai. Yang pertama Anda melakukan adalah pergi ke pengaturan sistem, lalu temukan dan masuk ke menu tampilan yang seharusnya ada di bagian paling atas. Di sini Anda akan melihat tampilan dan kecerahan. Dan kemudian Anda ingin memeriksa 3 hal penting. Yang pertama adalah menonaktifkan opsi kecerahan otomatis. Kedua, atur tingkat kecerahan layar Anda pada level yang relatif rendah untuk menghemat daya baterai. Dan yang ketiga, ini sepenuhnya terserah Anda, tapi saya sarankan untuk beralih ke mode gelap. Ini karena sebagian besar layar, terutama di ponsel lain, adalah layar OLED, yang berarti mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk menampilkan pixel putih. Jadi jelas ya, jika Anda mengaktifkan mode terang, maka akan ada jauh lebih banyak pixel putih di layar Anda daripada biasanya, yang berarti ponsel Anda akan membutuhkan lebih banyak daya untuk menampilkan pixel-pixel tersebut. Dan jika Anda beralih ke mode gelap, maka akan membutuhkan daya yang lebih sedikit. Hal yang sama juga berlaku untuk kecerahan. Untuk menampilkan lebih banyak pixel terang, layar yang lebih terang, ponsel Anda perlu menggunakan lebih banyak energi untuk melakukannya. Jadi jika Anda menurunkan kecerahan layar, maka tingkat konsumsi energi akan lebih lambat, dan inilah mengapa saya menyarankan Anda untuk mematikan fitur kecerahan otomatis, karena fitur itu cenderung secara acak menaikkan kecerahan hingga maksimal, sehingga Anda hampir tidak bisa melihat apa-apa. Dan saya rasanya cukup keren bisa melihat layar ponsel Anda, terutama saat Anda berada di luar ruangan atau semacamnya. Namun, hal itu akan sangat menguras baterai Anda. Ngomong-ngomong soal OLED, sekarang kita bisa tinggalkan pembahasan tentang kecerahan layar dan lihat wallpaper yang sedang kita gunakan. Kalau Anda perhatikan dengan seksama, bukan hanya wallpapernya berwarna putih dengan banyak warna putih, tapi juga merupakan wallpaper hidup. Ada animasi keren di situ, dan animasinya sendiri memang terlihat cukup menarik. Saya setuju bahwa kita bisa menggantinya dan semuanya langsung berubah begitu saja. Dan seluruh tampilan ini dianimasikan yang juga cukup keren. Jangan salah paham. Namun masalahnya jelas, ini juga akan menguras daya baterai Anda jauh lebih banyak hanya untuk menampilkan sebuah wallpaper sederhana ini. Jadi saya sangat menyarankan Anda untuk masuk ke pengaturan, lalu ke bagian tampilan dan kecerahan, kemudian cari opsi wallpaper dan gaya. Di sini Anda ingin masuk ke bagian wallpaper dan Anda sebaiknya beralih ke sesuatu yang sederhana dengan palet warna yang simple, terutama yang bukan live wallpaper, karena wallpaper ini memiliki banyak warna dan juga live, artinya dianimasikan, jadi mereka membutuhkan lebih banyak RAM, lebih banyak baterai, dan lebih banyak sumber daya apapun agar bisa ditampilkan di ponsel Anda. Jadi saya sarankan Anda beralih ke sesuatu yang sederhana. Misalnya, kita tidak hanya memilih sesuatu yang sederhana, tapi juga yang gelap. Jadi contohnya, bahkan wallpaper sederhana seperti light and shadow ini umumnya memiliki lebih sedikit warna berbeda dibandingkan dengan yang live. Saya akan memilih yang hitam ini dengan Anda tahu sedikit cahaya yang keluar darinya. Jadi saya akan tekan terapkan dan saya akan pasang di layar kunci dan layar utama. Kita juga bisa memperbesar ke bagian lain. Misalnya, kita bisa sedikit curang dan memperbesar hanya ke bagian yang layarnya hitam. Tapi sebenarnya kita sebenarnya tidak perlu melakukan hal itu dengan baik, karena ini sudah cukup bagus. Jadi sekarang saya akan tekan terapkan Hamzio. Perubahannya sedang diterapkan, dan jika Anda keluar, kita bisa lihat sekarang wallpapernya sudah berbeda. Dan ya, memang ini tidak bergerak dan cukup gelap. Namun, jika Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya tentang layar OLED, dan bahwa layar tersebut membutuhkan lebih banyak energi untuk menampilkan pixel putih, maka Anda mungkin tahu bahwa menggunakan wallpaper yang lebih gelap umumnya akan mengurangi penggunaan baterai, karena tidak banyak pixel putih di layar yang harus ditampilkan. Hal yang sama juga berlaku untuk mode gelap, jadi jika Anda belum melakukannya, saya sarankan Anda untuk pergi ke pengaturan. Dan sekali lagi pilih tampilan dan kecerahan lalu aktifkan mode gelap. Sekarang kita hanya memiliki jauh lebih sedikit pixel putih yang perlu dikhawatirkan. Hal lain seperti membiarkan seluruh layar menyala yang menguras baterai Anda adalah semua koneksi yang Anda miliki.
Sekarang Wi-Fi itu sendiri, seperti halnya layanan lain di ponsel Anda, memang menguras sedikit baterai, itu sudah jelas. Seperti apapun, semuanya menguras baterai Anda. Namun, penting untuk dicatat bahwa kapanpun Anda tidak menggunakan ponsel Anda bisa saja mematikan Wi-Fi, dan itu juga akan menghemat banyak baterai Anda, bahkan mungkin lebih banyak dari yang Anda kira, karena jelas, jika Anda tidak menyalakan layanan-layanan ini, maka layanan tersebut tidak perlu berjalan di latar belakang, dan Anda tahu, tidak akan menguras baterai Anda, tidak perlu terhubung dan menyegarkan semua halaman, dan seterusnya. Jadi jika Anda tidak menggunakan Wi-Fi, saya sarankan Anda untuk mematikan Wi-Fi, dan hal yang sama berlaku untuk data seluler, karena data seluler menghabiskan jauh lebih banyak baterai Anda, bahkan lebih banyak daripada Wi-Fi itu sendiri. Jadi saya sarankan, misalnya jika Anda menggunakan data seluler, Anda bisa masuk ke pengaturan Wi-Fi Anda, dan mari kita pergi ke bagian lainnya mungkin. Mari kita buka pengaturan yang sedang digunakan di sini, dan kita punya opsi untuk mengaktifkan auto connect, artinya kapanpun kita berada dalam jangkauan, perangkat akan otomatis beralih dari menggunakan data seluler ke Wi-Fi. Jadi meskipun Wi-Fi juga cenderung menghabiskan banyak baterai Anda, sebenarnya itu bukanlah pemborosan. Sebenarnya perangkat hanya menggunakannya untuk mempertahankan fungsinya. Namun, kemampuan untuk secara otomatis mematikan data seluler Anda cukup keren, terutama karena banyak orang sering lupa akan hal ini, dan Anda tahu ponsel mereka terus berjalan di latar belakang menggunakan data seluler sepanjang waktu, yang berarti baterai mereka ya benar-benar dalam kondisi buruk. Namun, jika Anda juga lupa akan hal-hal tersebut, hal yang sama juga berlaku untuk Bluetooth tentunya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk setiap koneksi nirkabel lainnya, dan cara termudah untuk menonaktifkan semua koneksi nirkabel adalah dengan memperluas pusat kontrol Anda dan mengaktifkan mode pesawat, karena mode pesawat akan secara otomatis menonaktifkan semuanya, seperti semua Wi-Fi, semua data seluler, setiap hal yang merupakan koneksi nirkabel dan yang menggunakan baterai, Anda akan dimatikan, yang berarti secara keseluruhan Anda akan menghemat banyak baterai, yang juga cukup keren, meskipun saya akan membiarkannya agar Wi-Fi kita tetap bisa digunakan. Dan berbicara tentang hal-hal yang berjalan di latar belakang, kita punya izin, dan yang paling penting kita punya lokasi. Lokasi bisa ditemukan di sini di pusat kontrol. Kita bisa langsung menonaktifkannya, dan kita akan mendapat peringatan bahwa beberapa aplikasi, terutama yang Anda tahu, bertugas untuk menemukan ponsel Anda setelah Anda kehilangannya, akan dinonaktifkan. Dan itu memang fakta. Saya tahu, jika Anda khawatir akan mudah kehilangan ponsel Anda, saya sarankan untuk tetap mengaktifkannya, karena bisa jadi bermasalah. Saya tidak bisa tidak setuju dengan itu. Namun, membiarkan lokasi tetap aktif sepanjang waktu tetap saja menguras banyak baterai Anda, karena lokasi adalah hal yang jangan kutip saya soal itu, tapi saya rasa itu menguras baterai jauh lebih banyak dibandingkan misalnya Wi-Fi, karena harus terhubung ke internet. Perangkat harus menentukan lokasi Anda di dunia, lalu ingin mengunggah data tersebut ke internet. Dan jika Anda sering berlari, sering berpindah tempat, maka perangkat harus memperbarui lokasi ini setiap saat. Jika Anda tidak ingin menonaktifkan lokasi, sepenuhnya kita bisa masuk ke pengaturan. Saya akan beralih ke mode terang agar Anda bisa melihat dengan lebih jelas. Lalu Anda bisa gulir sedikit ke bawah, masuk ke keamanan dan privasi, gulir sampai paling bawah, lalu masuk ke kontrol privasi dan pengelola izin. Di sini kita punya daftar semua izin yang kita miliki. Jadi tentu saja kita ingin mencari lokasi, dan sekarang kita bisa melihat aplikasi mana saja yang selalu menggunakan lokasi. Saat ini yang menggunakannya adalah Google, dan secara umum saya tidak menyarankan Anda menonaktifkan ini dari Google. Mungkin jika Anda tidak mempercayai mereka atau alasan lain, karena seperti yang Anda lihat, jika kita mencoba untuk tidak mengizinkannya, maka akan muncul peringatan bahwa beberapa layanan Google mungkin tidak berfungsi, yang juga cukup bisa dimengerti. Seperti yang Anda tahu, dan memang sudah jelas bahwa misalnya Google Maps tidak akan berfungsi. Tapi tetap saja menonaktifkan lokasi Anda di sini, dan misalnya mari kita tekan tombol tutup saja agar kita punya lokasi yang telah dinonaktifkan. Dan jika kita pergi dan mencari Google Maps, maka Google Maps akan secara otomatis seharusnya secara otomatis menonaktifkan
mengaktifkan lokasi Anda agar bisa menggunakan ponsel Anda, atau seharusnya ada peringatan seperti, "Hey, jika Anda ingin menggunakan misalnya lokasi saya, karena peta secara umum sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya kecuali Anda ingin misalnya pergi ke sini dan mengatur lokasi Anda sendiri, seperti bawa saya ke pusat perbelanjaan terdekat dari lokasi saya." Lalu aplikasi itu akan membutuhkan lokasi Anda untuk bisa berfungsi. Jadi aplikasi itu akan menanyakan, "Hey, bolehkah saya mengaktifkan lokasi Anda?" Artinya, secara keseluruhan Anda masih bisa menggunakan semua jenis aplikasi yang membutuhkan izin ini, tapi aplikasi tersebut tidak akan selalu berjalan di latar belakang setiap saat. Terakhir, tips paling penting yang seharusnya saya mulai dari sini adalah untuk selalu sadar seberapa banyak daya yang digunakan aplikasi Anda. Kita bisa dengan mudah memeriksanya jika kita masuk ke pengaturan, lalu keluar dari semua kontrol privasi, dan cukup masuk ke bagian baterai, kemudian kita bisa melihat penggunaan baterai di sini. Jadi kita bisa mengkliknya untuk menampilkan informasi lebih lanjut, sepertinya. Tidak, ternyata, jadi kita hanya bisa melihat grafiknya saja. Tapi pada dasarnya kita tetap bisa menemukan semuanya. Dan daftar ini mungkin adalah daftar yang paling penting, yang bisa kamu miliki karena akan menunjukkan bahwa, hey, aplikasi ini menghabiskan jauh lebih banyak baterai dibandingkan yang lain. Dan jika kamu menemukan, aplikasi seperti itu, misalnya di sini kita punya kamera. Sekarang saya menduga kameranya sudah menyala cukup lama, tapi misalkan di sini yang muncul adalah Facebook. Kamu tahu sebenarnya di sini kita tidak punya Facebook, tapi misalkan kita punya, artinya mungkin Facebook saya menghabiskan banyak baterai saya, itu mungkin saja terjadi. Jadi kita bisa klik, lalu misalnya kita ingin menekan paksa berhenti, atau kita bisa pergi ke aplikasi, manajemen aplikasi. Kita ingin menemukan aplikasi yang menghabiskan banyak baterai kita, misalnya Facebook. Sekarang kita bisa pergi ke penggunaan baterai dan kita bisa menonaktifkan izinkan aktivitas latar belakang, dan kamu juga bisa klik di sini untuk mengoptimalkan penggunaan baterai yang juga cukup menarik. Dan pilihan terakhir adalah cukup menghapus aplikasi-aplikasi yang menghabiskan banyak baterai kamu. Misalnya, semua jenis game, semua aplikasi media sosial besar, terutama seperti TikTok, yang harus memperbarui kontenmu setiap detik. Aplikasi itu akan terus terhubung, jadi akan menghabiskan banyak data kamu dan bersamaan dengan itu juga menguras seluruh baterai kamu. Tapi bagaimanapun saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.